Berita top dan terupdate timnas hari ini. Striker asal Jerman gabung timnas Indonesia. Jaitses dikontrak Atalanta 2 tahun. Jika lolos ronde keempat, timnas akan bermain di tempat netral. Marten Paes berharap bisa main versus Cina. Striker asal Jerman gabung timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia, di mana salah satu pesepak bola asal Jerman kabarnya akan segera bergabung membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok pemain tersebut adalah Lauryn Ulrich. Lauryn Ulrich adalah sosok pemain muda berbakat asal Jerman yang baru-baru ini menjadi topik pembicaraan di publik sepak bola tanah air. Sebagai informasi, Lauryn Ulrich adalah sosok pemain asal Jerman yang memiliki darah keturunan asal Surabaya. Ia memiliki darah keturunan dari kakeknya yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda. Gelandang berusia 20 tahun itu saat ini berseragam VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Selama berkarir di Bundesliga, Lauryn berhasil bersaing dengan pemain-pemain Jerman lainnya. Hal ini terbukti dari nilai pasarnya yang mencapai 17,38 miliar. Selama membela VfB Stuttgart, Lauryn berhasil mencatatkan 2 gol dan 5 assist dalam 10 pertandingan. Tentu ini pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pemain yang berposisi sebagai gelandang. Selain itu, Lauryn Ulrich juga sempat memperkuat timnas Jerman U16 hingga U19. Selama membela timnas Jerman U16 dan U19, Lauryn Ulrich berhasil mencatatkan 6 gol dalam 25 pertandingan. Bagaimana menurut pendapat supporter Garuda? Setujukah Lauryn Ulrich gabung ke timnas Indonesia dan menjadi tandem bagi Ole Romeni? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jaitses dikontrak Atalanta 2 tahun. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia, di mana kapten timnas Indonesia Jaitses kabarnya dikontrak oleh salah satu klub Liga Italia, Atalanta, selama 2 tahun. Kabar ini sudah beredar di seluruh sosial media. Dalam postingan tersebut disebutkan bahwa Jaitses sudah lama menjadi incaran utama Atalanta. Hal ini juga dibenarkan oleh Tutto Mercato Web yang mengatakan bahwa bek berusia 24 tahun itu menjadi target utama Atalanta di musim panas 2025. Patut kita nantikan, Atalanta akan mengumumkan segera Jaitses di musim mendatang. Jika lolos ronde keempat, timnas akan bermain di tempat netral. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, maka skuad Garuda akan bermain di tempat yang netral. Seperti yang diketahui, jumlah peserta yang akan lolos ke babak ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berjumlahkan 6 negara. 6 negara itu akan bersaing untuk memperebutkan tiket di turnamen 4 tahunan tersebut. Dan di babak keempat ini, pertandingan akan digelar di tempat netral, bukan di Indonesia. Setiap tim akan memainkan 2 pertandingan, dengan hasil yang menentukan apakah mereka akan lolos atau tidak. Sebagai informasi, 2 tim teratas di masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish di posisi kedua akan bertanding di babak playoff Asia untuk memperebutkan 1 tiket terakhir. Marten Paes berharap bisa main versus Cina. Kiper andalan timnas Indonesia, Marten Paes, berharap PSSI berhasil mengajukan banding agar dirinya bisa tampil saat melawan Cina dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, kiper FC Dallas itu harus terpaksa absen setelah terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Kiper yang akrab disapa Bang Paes itu mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Bahrain. Dia diberi kartu kuning karena dianggap mengulur waktu. Akibat kesalahannya itu, Marten Paes pun tak bisa tampil saat melawan Cina karena sudah mendapatkan 2 kartu kuning dalam 2 laga beruntun.
Namun, PSSI dikabarkan sedang melakukan banding agar kiper bernomor punggung 1 itu bisa tampil melawan Cina dan hukumannya dibebaskan. Sayangnya, saya diskor untuk pertandingan berikutnya. Kita harus lihat mereka masih berjuang untuk itu. Mereka mungkin sudah mendaftarkannya dengan cara yang benar, tapi itu selalu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa di sana, kata Paes seperti dikutip dalam podcast di kanal YouTube FC Dallas. Jadwal pertandingan Piala Asia U17 2025. Babak penyisihan Piala Asia U17 2025 baru memasuki match pertama dan semuanya bermain saling ngotot dan sengit. Berikut jadwal pertandingan Piala Asia U17 2025. Tanggal 5 April 2025, Tajikistan U17 versus Oman U17. Tanggal 6 April 2025, Iran U17 versus Korea Utara U17. Republik Rakyat Cina U17 versus Uzbekistan U17. Thailand U17 versus Arab Saudi U17. Vietnam U17 versus Jepang U17. Indonesia U17 versus Yaman U17. Tanggal 8 April 2025, Uni Emirat Arab U17 versus Australia U17. Afghanistan U17 versus Korea Selatan U17. Korea Utara U17 versus Tajikistan U17. Klasemen sementara Piala Asia U17 2025. Babak penyisihan Piala Asia U17 2025 baru memasuki match pertama dan semuanya bermain saling ngotot dan sengit. Berikut klasemen sementara Piala Asia U17 2025. Di grup A, di posisi pertama Uzbekistan U17 dengan total 3 poin. Di posisi kedua Arab Saudi U17 dengan total 3 poin. Di posisi ketiga Republik Rakyat Cina U17 dengan total 0 poin. Di posisi keempat Thailand U17 dengan total 0 poin. Di grup B, di posisi pertama Jepang U17 dengan total 3 poin. Di posisi kedua Australia U17 dengan total 1 poin. Di posisi ketiga Vietnam U17 dengan total 1 poin. Di posisi keempat Uni Emirat Arab U17 dengan total 0 poin. Di grup C, di posisi pertama Yaman U17 dengan total 3 poin. Di posisi kedua Indonesia U17 dengan total 3 poin. Di posisi ketiga Korea Selatan U17 dengan total 0 poin. Di posisi keempat Afghanistan U17 dengan total 0 poin. Di grup D, di posisi pertama Iran U17 dengan total 0 poin. Di posisi kedua Tajikistan U17 dengan total 0 poin. Di posisi ketiga Korea Utara U17 dengan total 0 poin. Di posisi keempat Oman U17 dengan total 0 poin.